Selamat malam sobat gamer dan programmer. Ketemu dengan channel Karisma, channel YouTube yang membahas tentang gaming dan programming. Hari ini yang akan kita pelajari adalah pemrograman acak untuk mengupload file gambar. Sebelum kita mempelajari scripting kodenya, ayo kita lihat dulu bagaimana preview dari hasil program kita kali ini. Nah, teman-teman, ini saya sudah menyiapkan di localhost ya. Form upload gambar sederhana yang terdiri dari satu input tipe browse. Input tipe browse ini apabila kita klik nanti kita akan diarahkan ke Windows Explorer untuk menemukan file yang akan kita upload. Dari sini saya sudah menyiapkan dua jenis filter sanitasi dan satu respon berhasil. Seperti apa? Ayo kita cek sama-sama. Yang pertama, saya akan memberikan contoh, ini memang benar file gambar, tapi tidak diizinkan ke server karena tidak masuk ke dalam jenis ekstensi yang diizinkan. Coba kita open. Secara otomatis, program PHP akan memberikan peringatan upload gagal. Hanya file gambar dengan ekstensi JPG, JPEG, dan PNG yang diperbolehkan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian coba kita upload file dengan ekstensi PHP. Ini sebagai jaga-jaga kita kasih sanitasi juga agar tidak ada yang mengupload backdoor atau shell ke server kita. Ini bisa dimodifikasi lagi nanti. Silahkan dimodifikasi teman-teman, filenya sudah kita sediakan di GitHub. Nah, upload gagal karena ekstensi tidak diizinkan. Nah, contoh upload berhasil seperti apa? Seperti ini ya teman-teman. Misalkan saya sudah memasukkan file PNG sebagai list ekstensi yang diizinkan, kemudian apabila di open, hasilnya seperti ini. Jadi gambar yang diupload secara otomatis akan diberikan preview di bawah form upload, kemudian informasi dari nama gambar dan di mana direktori gambar itu disimpan akan ditampilkan di bawah preview. Nah, untuk membuatnya sangat mudah, teman-teman nanti bisa pakailah kode kita yang ada di GitHub. Tapi kita coba untuk membuatnya satu persatu. Yuk, let's check it out. Kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, sebagai percobaan kita akan membuat file index PHP. File index PHP ini harus dilengkapi dengan meta, CSS, dan eksternal JavaScript yang diperlukan. Dalam hal ini jQuery, kita menggunakan jQuery 3.6.0 dari Google Apis. Kita mulai scripting kodenya. Harap diperhatikan teman-teman, step by step dan penjelasan dari kami biar Anda paham, teman-teman semuanya paham seperti apa dan apa fungsi dari setiap line kode yang kita sajikan di typing text berikut ini. Nah, ini sudah sampai ke Google Apis ya. Acak Google Apis ini jQuery 3.6.0, kemudian dilanjutkan dengan membuat style sheet atau CSS. Oke teman-teman, pembuatan meta tag, eksternal JavaScript dan style sheet sudah selesai. Berikutnya kita lanjutkan dengan masuk ke bagian atau container body, di mana di situ kita membuat judul H2, yaitu upload gambar otomatis. Ini maaf diulang ya, nggak apa-apa, karena tidak berpengaruh dengan source code yang asli. Di sini kita menciptakan satu form untuk mengupload, yaitu input tipe file dengan nama gambar, ID gambar, dan required artinya harus diisi. Kemudian ditambah satu container div yang merupakan preview, di mana saat gambar diupload nanti previewnya akan ditampilkan di sana. Baik, teman-teman, setelah kita melengkapi CSS dan eksternal JavaScript yang diperlukan, kita juga memasukkan komponen di dalam body dengan form dan selanjutnya kita akan mempelajari scripting acak apa yang akan dimasukkan ke dalam file index PHP ini. Nah, scripting acak yang ini berisi antara lain yang pertama, mengatur event listener ketika file dipilih. Sehingga ada mode change event. Mode change event ini adalah mode di mana awalnya kita tidak
mengirimkan file berubah menjadi kita mengirimkan file. Jadi ada change event. Eventnya adalah browse tadi, seperti yang kita contohkan. Nah, di sini ada string gambar dot change function. Ini adalah change event ya teman-teman. Jadi setiap scripting Ajax saya sudah memberikan keterangan sejelas mungkin bagi teman-teman agar mudah untuk dipelajari. Selanjutnya adalah melakukan request Ajax ke server untuk tugas upload. Di sini ada string.ajax, kemudian ada kondisional URL-nya adalah ke file upload PHP. File upload PHP ini akan kita buat secara mandiri pada step berikutnya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ini semuanya sudah saya kasih tag komentar sehingga line komentar sehingga teman-teman bisa mempelajari apa atau fungsi dari masing-masing line tersebut. Nah, ini ada var res JSON parser. JSON parser ini adalah respon apabila upload berhasil atau upload gagal. Berikutnya yang ketujuh adalah menampilkan informasi nama file dan direktori tempat file diupload dan menampilkan preview gambar setelah upload berhasil. Simak scripting index PHP ini sampai selesai. Nah, di sini ada string preview, teman-teman bisa melihat conditional preview ada HTML dan append. HTML-nya berupa tag img dengan ID img preview. Ini adalah gambar yang berhasil diupload nanti akan di-preview di sana. Kemudian append ini adalah nama gambar dan lokasi gambar yang berhasil diupload. Itu ada respon directory, ada res directory di sini teman-teman bisa melihat ya. Res directory ini akan menampilkan alamat directory dari tempat kita mengupload gambar. Setelah kita berhasil membuat file index PHP sesuai dengan contoh scripting yang saya berikan tadi, kita bisa melanjutkan membuat file PHP yang memiliki tugas upload ya. File PHP yang memiliki tugas upload ini kita kasih nama upload PHP, sederhana saja. Nanti teman-teman bisa memodifikasinya, dimasukkan ke dalam Laravel, code igniter atau CMS yang teman-teman buat sendiri. Atau pakai contoh dari kami aja, bisa dipakai untuk belajar. File upload PHP ini terdiri dari beberapa fungsi, yaitu untuk menentukan direktori. Direktori yang berfungsi sebagai tempat menyimpan gambar yang diupload. Coba kita mulai ya. Nah, di sini ada step di mana scripting akan menciptakan target directory, yaitu di folder uploads. Kemudian setelah itu kita harus mengecek dulu apakah folder uploads itu sudah ada atau belum. Jika belum, maka akan membuat folder upload menggunakan perintah mkdir dengan target dir permission 777. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ini scriptingnya sudah kita kasih komentar. Jadi ada giliran di mana mengambil informasi file yang diupload, menentukan lokasi penyimpanan file, mengambil ekstensi file dan mengubahnya menjadi lowercase. Di sini kita juga menerapkan sanitasi untuk yang nomor 11, yaitu validasi ekstensi file. Hanya menerima file gambar dengan ekstensi tertentu. Ekstensi tertentu yang dimaksud adalah JPG, JPEG, dan PNG. Sudah saya kasih tag komentar, teman-teman bisa langsung mempelajari dan membaca setiap line komentar yang saya berikan. Kemudian scripting akan dilanjutkan kepada penampilan respon sukses, di mana respon sukses ini akan menampilkan real path dari direktori file gambar itu diupload, kemudian nama gambar dan previewnya. Nah, juga ada respon yang menangani pesan error ya teman-teman. Untuk respon error, statusnya error seperti ini. Message terjadi kesalahan saat mengupload gambar. Ini kita ketikkan juga dalam bentuk teks. Nah, kemudian setelah JSON di encode, string respon di encode, kita lanjutkan dengan memberikan sanitasi untuk ekstensi selain JPG, JPEG, dan PNG. Seperti ini respon errornya, hanya file gambar dengan ekstensi JPG, JPEG, dan PNG yang diperbolehkan.
Respon tersebut akan dikirimkan ke JSON, kemudian di encode, ditampilkan dalam bentuk plain text di halaman PHP yang teman-teman buka nanti. Ya, semuanya kita pakai model konversi ke JSON. Jadi seperti ini codingnya sudah kita tampilkan semuanya ya teman-teman, dan lebih jelasnya, lebih puasnya nanti bisa ambil sampel kode yang sudah saya upload di GitHub. Lihat di deskripsi video ini. Nah, contoh filenya, contoh program yang sudah jadi seperti ini ya. Tadi kita coba upload ulang saja. Kemudian teman-teman bisa melihat, oh ya langsung respon seperti ini. Coba kita reload. Kalau kita reload, kemudian kita upload, misalkan panduan txt ini, otomatis akan mengeluarkan respon dari JSON, ditransfer menuju plain text, kemudian ditampilkan dalam bentuk alert atau peringatan pop-up. Ya, teman-teman, seperti ini contoh program sederhana, yaitu pemrograman Ajax yang menjadi postingan pertama di channel Karisma. Jangan lupa kalau pengen belajar sesuatu, pengen buat sesuatu, silahkan request di komentar. Semoga bermanfaat, semoga memberikan wawasan kepada teman-teman yang ingin belajar pemrograman dan gaming. Untuk gaming kita lebih fokus ke pembuatan game, mulai dari game sederhana sampai game yang kompleks nanti. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng sehingga update terbaru dari channel Mas Karisma akan selalu nongol di notifikasi HP teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.